warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hadis yang ketiga tentang masalah hujan di selama Allah Muslim syahadat wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru yang belum sholat, pendidikan atau mengerjakan ibadah sholat. Kemarin dalam masalah takbiratul ihram, kemarin ada beberapa kewajiban yang harus untuk dikerjakan. Kemudian wa yaqulu bihaitsu yusma'u nafsahu kakulli min qawli Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Rukun takbiratul ihram yang kedua adalah seseorang tersebut memberikan pendengaran terhadap telinganya atau pendengarannya sendiri dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi kalau seseorang andaikan sholat langsung hadir, kemudian dia hanya Allah Akbar itu hanya di dalam hati, maka takbiratul ihramnya ini belum dianggap sah. Sebab apa? Sebab yang namanya takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli. Yang pertama harus adanya niat, harus adanya niat. Kemudian takbiratul ihram. Ketika seseorang niat, maka kemarin dikatakan niat itu termasuk rukun qalbi. Kemudian niat itu harus ada dari istiqdar dan harus muqtarabatan bifi'li, harus dibersamakan dengan awal perbuatan daripada ibadah sholat. Awal perbuatan ibadah sholat itu halo Pak,
pada sholat niku nopo? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu berarti awal dari perbuatan ibadah sholat, maka niat itu harus istiqdor atau istishab, harus dibersamakan dengan waktu melakukan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu bagaimana? Yaitu membaca Allahu Akbar. Lah, ketika seseorang membaca Allahu Akbar, itu diwajibkan bacaan Allahu Akbar itu minimal harus bisa didengar oleh telinganya sendiri. Harus bisa didengar. Ampun kok yang itu ambil yang kok takbirin yang nanti. Berapa kok takbiratul ihram ini adalah rukun qauli. Qauli. Rukun qauli. Maka yang namanya rukun qauli seseorang ketika bisa dikatakan berucap atau berkata, ini berarti harus ada sautun, harus ada suara. Nah, karena dikatakan rukun qauli bukan suara hati, maka suara ini benar-benar harus bisa didengar minimal untuk dirinya sendiri. Ini pertama. Kemudian walhasil anna takbiratul ihram fa mustamilu ala sittah asyara syarta. Sehingga secara kesimpulan bahwa takbiratul ihram itu mencakup ala sittah asyara syarta, yaitu mencakup 16 syarat. Takbiratul ihram itu biasanya dia syarat. Dipikir itu pokok Allah Akbar mampu. Itu takbiratul ihram. Ternyata sholat itu yo aneh. Nah, yang pertama wala sitti sunatin, kemudian juga mencakup terhadap 6 kesunahan. Fasul al-ityanu bi jami'i hurufiha qa'iman inda wujubil qiyami. Fa in waqa'a harfun minha fi ghairil qiyami lam tanqati sholatuhu. Syarat yang pertama, ketika melakukan takbiratul ihram atau takbiratul ihram itu semua hurufnya harus dikerjakan dalam kondisi qaiman, itu dalam kondisi berdiri. Inda wujubil qiyam, ketika orang tersebut diwajibkan menjalankan sholat dengan cara berdiri. Nah, fa in waqa'a harfun minha fi ghairil qiyami lam tanqati sholat. Kalau nanti ada satu huruf dari takbiratul ihram itu tidak jatuh atau jatuh pada selainnya berdiri, maka lam tanqati sholat itu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Makanya menurut saya, kalau kalian panjenengan ini sholat sama kayak ini biasanya imam itu pun ngajini pun rukuk, nopo pun diajini rukuk, kadang-kadang makmum itu kesusu, langsung biasanya langsung sudah Allah Akbar. Kadang-kadang seperti itu. Lebih berarti apa? Ada huruf yang jatuh di luar waktu berdiri, sehingga apa? Takbiratul ihramnya itu tidak dianggap sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak dianggap sah, maka ibadah sholatnya juga tidak sah. Ini konsekuensinya. Maka benar-benar seseorang itu ketika melakukan takbiratul ihram, kalau dia berkewajiban menjalankan ibadah sholat dengan cara qaiman, dengan cara berdiri, maka kerjakan takbiratul ihram sempurna dengan berdiri. Ini buat sekali-kadang kalau kali
Kemudian wasani isma'ul nafsihi biha. Kemudian takbiratul ihram ini juga harus bisa didengar minimal untuk dirinya sendiri. Kemudian asal suqaunuha bilafdil jalalah. Kemudian takbiratul ihram ini juga harus menggunakan lafaz jalalah Allah. Allah, Allah. Kemudian mau tidak mau harus menggunakan bahasa lafaz jalalah. Kalau akbar, kalau akbar, Allah hu akbar, Allah hu akbar. Allah ini menjadi syarat, syarat yang paling terpenting ketika seseorang melakukan takbiratul ihram. Maka yang namanya lafaz Allah ini tidak boleh digantikan dengan menggunakan asma Allah yang lain. Mau seseorang mengucap Ar-Rahmanul Akbar Umama, jadi bagaimana? Tidak boleh. Karena apa? Disyaratkan harus menggunakan lafzul jalalah. Mau tidak mau Allah ini harus dipakai. Kemudian warabiul qawluha bi'abdi akbar. Kemudian syarat yang keempat, takbiratul ihram ini juga harus menggunakan lafaz akbar. Jadi tidak menggunakan nawaitu lafaz yang lain. Mau tidak mau silakan harus dua kata ini atau dua lafaz, yang pertama Allah dan yang pertama akbar. Ini yang perlu untuk diingat. Kemudian wal khamisu qawluha bi sighati af'al. Kemudian syarat yang kelima, ketika seseorang mengucapkan lafaz akbar ini harus menggunakan sifat lafaz af'al. 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 Di Allahu akbar aslinya dibaca akbar, tapi karena wakof maka rohnya ini dibaca sukun. Jadi jangan Allahu kabar, jangan Allah, atau Allahu akbar, ini tidak diperbolehkan. Mau tidak mau harus menggunakan lafaz akbar yang mengikuti wazan af'al, akbaru. Ini yang perlu diingat. Kemudian qauluha bil lughatil arabiyyah yang qadrin 'alaiha. Qala Imam Ibnu Hajar wa man ajaza 'anil bitakbir bil arabiyyah wa yumkinuhu at-ta'allum fil waqti tarjama anhu wujuban bi ayyi lughatin wa la ya'tidu dzikrin akhar minha. Kemudian syarat yang keenam, seseorang ketika mengucapkan takbiratul ihram ini juga disyaratkan harus dengan menggunakan bil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Oke, menurut saya tidak punya ngomong wis Islam ke jalan biyen kon baca Allah Akbar kok gak iso iki yo kaya bareng ratus sholat. Kira. Lalu bagaimana untuk orang yang baru dukhulul Islam, orang yang baru mau masuk Islam, kemudian habis membaca dua kalimat syahadat dikundulah dikius waktu sholat itu pun masuk. Berarti dia juga berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, dari bagaimana? Apakah nanti dia juga dituntut
dengan bahasa Arab, dengan menggunakan Allahu Akbar di kunwun saya. Kalau dia termasuk di qadirin, orang yang mampu mengucapkan dan memiliki waktu untuk belajar bahasa Arab agar dia mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab, maka dia diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu. Tapi kalau nanti waktu itu ternyata mepet, sudah tidak mampu digunakan untuk belajar bahasa Arab, dikon Allahu Akbar bolak balik itu adalah yo angel. Tapi pun wis tuwa yo gampang lalai. Allahu Akbar lagi sholat muni sesuk apa mau. Ya. Kalau dia tidak memiliki waktu yang kuat digunakan untuk belajar mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab, maka dia diperbolehkan untuk mengucapkan terjemahnya. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar itu boleh ngomong seseorang mau takbiratul ihram Allah Maha Besar, tapi pun boleh, tapi syaratnya kalau memang dia tidak mampu mengucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Islam itu jadi kan gampang, orang dituntut bawa Arab. Itu dua orang itu. Sehingga wala ya'timu lidzikrin akhar. Sehingga ketika seseorang melakukan takbiratul ihram itu tidak diperbolehkan lafaz Allahu Akbar itu diganti dengan menggunakan zikir yang lainnya. Mohon saya amali astagfirullah. Nah, artinya sholat itu menurut saya mau takbiratul ihram kok diganti astagfirullah. Jadi bagaimana? Tetap tidak diperbolehkan. Pokoknya mau nggak mau ya menurut saya kalau nggak bisa bahasa Arab pakailah bahasa terjemahnya. Orang itu pakai bahasa Nikomanoan, orang itu pakai bahasa Indonesia, orang itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa ya boleh. Sing penting orang tersebut paham dengan bahasanya sendiri. Maka oman yang sakit kok Allah Akbar. Lho mantuknya kan sing kocak kita tadi. Lebih mosok manuk mawon iso takbiratul ihram kok manungsa ora iso takbiratul ihram iki kok banget. Nah, kemudian asal yaqdimu lafzul jalalah ala akbar. Kemudian syarat yang ke-7, lafaz Allah itu harus dijauhkan daripada lafaz akbar. Ini juga harus diingat. Kemudian wasamidu min adabi madhi hamzatil jalalah. Kemudian tidak diperkenankan memperpanjang bacaan huruf hamzahnya jalalah, yaitu lafaz Allah. Umpama lafaz Allah ini, ini kok dibaca panjang Allahu Akbar, ini tidak diperbolehkan. Karena kok tidak boleh dibaca panjang? Mau tidak mau bacalah dengan satu harokat Allahu Akbar. Nah, ini ya perlu diingat. Kadang-kadang kita pengen di nopo khusus biar bisa hasil khususnya. Kadang-kadang takbiratul ihramnya panjang-panjangin, wakilnya malah tambah pendek. Kalau malah hamzah itu jadi cendak jadi do.
biasa mawon. Biasa. Biasanya kabirul ikrami seperti suara ada terjadi. Oh. Mungkin kalau kali panjenengan niku nanti di Sulamul Taufik itu juga akan dibahas. Orang kalau takbirul arkan sholat, namun tujuannya itu tiang, itu juga akan mempengaruhi terhadap amal ibadah sholat. Umum ibarat kalau kalian lanjutkan sholat itu biasa, dewan itu biasa. Takbiratul ihramnya itu tak tahu pernah di suwe. Tapi dosa imami wong liya. Allah Akbar. Dan kita mantap. Ada usul tak khusus. Mereka itu khusus. Hal yang demikian ini kalau tujuannya adalah riya, maka juga akan mampu menghapus terhadap amal ibadah kita. Sama kalau kalian panjenengan sholat orang tahu pernah nuwun sewu, bacaan surat tidak tahu pernah panjang, delalah jarak imami. Kok delalah milih surat sing panjang. Tapi tujuannya apa? Riya. Kalau tujuannya riya, maka juga akan mampu menghapus terhadap pahala amal ibadah kita. Biasa awal daripada menurut saya panjang akhirnya malah orang apa? Susah di makmumi orang bisa. Harap ini malah bingung. Mungkin apalagi apa ini sah. Jadi Gusti Allah itu sih dilihat itu kan enggak pada surahnya, bukan bentuk kita, bukan bentuk sholat kita, tapi yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sing penting ikhlas. Kadang-kadang kalau takbir arkan ini juga perlu harus diborong, harus dijaga dalam artian apa? Nek makmumi itu nek iskuwo orang usah dowo, nek dowo makmumi tidak marahin Rasulullah. Gitu. Sesuk itu ya menurut saya itu waktu ini Ramadan biasanya kakor nopo niku alhamdulillah kakadu umpama ning bocor itu iyane niku wis kedua juta. Jadi itu wis terteke imakune wis nuwun sewu tenan iku jam 8 munjul kerang prabu. Lha akhirnya kita imami sapa? Agar semangatnya makmum diukur orang, tapi menurut saya jadi makmum dia coba teman-teman itu. Wong namanya waktu sampai ke bawah itu kan jadi kan, menurut saya itu kan termasuk apa surat-surat yang wasilah, surat yang sifatnya pendek. Nah, kemudian watasu ada matil bagi min akbar. Kemudian syarat yang ke-9 ada umat dibalik akbar tidak membaca panjang pada hurufnya lafaz akbar. Jadi jangan Allahu Akbar, ampun, pendek. Pendek Allah, jangan terlalu panjang. Satu harus saja. Kemudian al-ashiru ada tasdidil ba'i min akbar. Kemudian syarat yang ke-10 tidak diperbolehkan mentasdid pada huruf ba'nya lafaz akbar. Maka seseorang tidak diperkenankan membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak boleh. Tasdidnya jangan dibaca, itu
nggak boleh di masjid. Ya. Kemudian wal-hadi asyara kemudian syarat yang ke-11 adalah ada ziyadatul wahid sakinatin au mutaharrikatin baina kalimatain. Kemudian syarat yang ke-11 tidak diperbolehkan menambah huruf wawu yang mati atau huruf wawu yang hidup yang berada di antara kedua lafaz Allah dan lafaz akbar. Jadi jangan sampai membaca Allahu. Nah, kalau hunya dibaca panjang itu berarti akan terkesan ada tambahan huruf wawu. Oke. Atau wawunya hidup Allahu Akbar. Nah, wawunya hidup. Jadi kalau membaca Allahu Akbar ini berarti ada wawu. Jadi hamzahnya jadi mati, kemudian wawunya dihidupkan Allahu Akbar. Itu juga tidak diperbolehkan. Ada biasanya bocah cilik itu diajari apa sholatan itu dikendikan Allah Akbar, kadang-kadang Allahu Akbar. Oh kadang-kadang menjadi kok mirip yang ada kadang-kadang ya kaya apa? Kita kadang-kadang baca takbiratul ihram, baca apa Allah Akbar itu Allahu Akbar. Jadi yang benar itu hamzah ini ditaktik dicetak Allahu Akbar. Kemudian wasani asyara adatul fasli bainahuma dhamirul fasli. Kalau qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemudian disyaratkan di antara takbiratul ihram ini tidak diperbolehkan dipisah dengan menggunakan dhamir fasl atau dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu ya dhamma yang mabunna anta antum anti antum antum. Kok umpama seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka ini juga tidak diperbolehkan karena tak dipisah. Dipisah, juga tidak boleh. Nah, maka ketika nanti dipisah, nonton akhir sholat dulu, maka sholatnya juga tidak sah. Dia dulu, orang dengan pesawat. Asal bisa ada waqfihi tomiratin baina kalimataiha. Kemudian syarat yang ke-13, ketika membaca antara lafaz Allah dan Akbar ini tidak dipisah dengan waqf atau waqf yang tawil, yaitu yang panjang. Umpama seseorang ucapkan takbiratul ihram yang balik Allahu Akbar, ucap ampun, karena tidak boleh dipisah dengan menggunakan waktu yang panjang. Makanya tiang itu nembe tidak ada sholat itu boten terbesar. Kersane menapa kersane ketika membaca takbiratul ihram niku boten mungkin terus takbiratul ihram itu saged dibacakan dengan cara yang betul. Kadang-kadang kan Allah
Ini kira-kira panjenengan Allah manten lebih ketika berdiri baru akbar apa? Mangke ya, sorry. Jadi belum ditakdirkan Islam. Dalam artian takbir kalau itu kan juga sama-sama baca Allah kan. Tapi ketika seseorang membaca takbir maka di antara Allah dengan akbar ini jangan sampai dipisah dengan itu wakaf atau diam yang lama. Allahu Akbar. Benar. Jadi yang perlu. Kemudian wahai asal betul waktu salat, seseorang ketika melakukan takbiratul ihram ini benar-benar sudah masuk pada waktu salat. Kemudian kalau khamis asal yaqum dijadi huruf ya ba'da istiqbal wajib, kemudian menjatuhkan bacaan menjatuhkan semua huruf-hurufnya takbiratul ihram itu setelah dia benar-benar menghadap ke arah kiblat. Coba dia cek ngeten wis karo ningali kancane dari sani atau ningali anake betul nyuwun sewu anake ngumpul ning kene malah anake ono kadang-kadang dia sepuh nyuwun sewu jelas-jelas imami jelas rukuk akhir malah Allah Akbar kalau ya naik nanti kalau benar maka kalau kalian panjenengan ketika melakukan takbiratul ihram ini benar-benar harus istiqbal kiblat, benar-benar harus sudah menghadap ke arah kiblat. Nek derek yang dosen ini tidak diperbolehkan. Jadi dulu hati-hati juga. Kemudian wasat disuka khil tidak takbiratul imami, kemudian mengakhirkan takbiratul ihram ketika dia tidak menjadi makmum niki di belakang takbiratul ihramnya imam. Ojo nun sewu, ojo kesusu. Sesuk kadang-kadang nun sewu di waktu sholat tarawih. Kadang-kadang imam ini umur sepuh ngadeg menjumeng itu kadang-kadang nembe ngambil nafas. Tapi makmume kadang-kadang nyuwun sewu ora serangan den bisi takbiratul ihram. Dan ngono iki suarane imam ternyata beda takbir. Atau mungkin imam itu suaranya berbeda dan sehingga kadang-kadang kalau kalimat ini bisa jadi mendahului terhadap takbiratul ihramnya imam. Maka makmum tidak diperbolehkan mendahului takbiratul ihramnya imam. Oh ini kemudian wasunan ini terus bersunatin mubadaratul makmum biha. Dan istaghfiran berapa pada hakrumi imamihi min ghairi waswasatin dhahiratin wal jahlu bihadil imam bihaitsu yasma'ha man khalfahu liyubadiru. Kemudian kesunahan dalam mengucapkan takbiratul ihram, maka takbiratul ihram ini idraj bisur'atin dikerjakan dengan cara yang cepat. Murasat tidak sulit-sulit. Kemudian mubadaratul makmum dia kemudian makmum harus cepat-cepat menyusul terhadap takbiratul ihramnya imam. Ini termasuk kesunahan. Tapi kadang-kadang kalau kali panjenengan niki nuwun sewu imam pun takbiratul ihram bahkan doa kita pun selesai niku
nun sewu imam man kalau membaca Fatihah kalau kalian dengan kadang-kadang nembe omongan padahal sing sunah itu bermakna ketika imam habis membaca takbiratul ihram makmum cepat-cepat menyusul terhadap takbiratul ihram nyanyi imam ojo kok malah ditinggal dengan sakabe dewi kok nek ketemu dari rombongan kowe wis harus sholat kuat akan musim itu alhamdulillah padahal imam itu wis ngomong di koper ya mulai gini modal sholat kemudian dari yastafila biha akibat al-imani bin ghairi waswasatin dhahiratin kemudian dia juga tidak disibukkan dengan sifat was-was yang dhahir yaitu yang nampak jelas kadang imam itu pun Masya Allah takbiratul ihramnya sudah sempurna makmum itu adalah sekat dengan sifat was-was Allah Akbar kadang dibalik dari itu orang Allah Akbar ngerti dibalik sambil berbres wong was-was ngoten iku luwih saya jarine kepingine khusuk munduran. Iku jane wong sing digawe dolanan setan. Ini jangan merasa orang itu ketika was-was itu bahwa dia itu adalah orang yang mengerti. Dia itu termasuk orang yang jadul karena apa mudah di ditipu sama setan. Ditipu sama setan. Dan kali pandangnya pun yakin hilangkan sifat was-was kalau kali pandangnya satu kali takbir Allah karena kalau nanti sampai timbul was-was maka ketika seseorang mengatakan Allah Akbar ini secara kalau sudah melengkapi syarat berikutnya berarti takbiratul ihramnya ini dianggap sempurna adalah dengan itu rasanya kurang marah dibalik Allah otomatis takbir yang kedua itu akan mampu menggagalkan keabsahan daripada takbir yang pertama sehingga mau tidak mau dia harus mengulang sampai 3 kali jadi repot hari ini saya was-was bilang cara itu pun kalau ngomong ini ngomong sih was-was dulu barang itu was-was sampai dari sekolah entek dulu barang kok sampai lolos terus jadi ini ngomong dulu kayak sekolah itu mencontoh jadi orang paling termasuk menjadi salah satu cara tiang itu supados hilang was-was tapi kalau saya hukum dengan mensandani mulai dulu orang-orang jokowi ada malah ketika ini kemudian wajahul imami bihaitsu yasma'uha man khalfahu yubadir bitakbirihim aqibah kemudian imam ini disunahkan dianjurkan untuk mengucapkan dengan cara jahar dengan cara keras agar apa? Agar orang yang berada di belakangnya ini bisa mendengarkan dan bisa melakukan takbiratul ihram ini di belakangnya. Ojo kok belum saya Allah, tapi makmum ini orang ini ya saya mari beribad kan ya saya maksud apa? Saya kadang-kadang kan ini kan sangat mengganggu suara itu takbir
sumbang kali kipas. Oke, kadang-kadang kan begitu. Nah, jadi untuk diingat. Kemudian wajah sepuluh min akbar gimana? Lijamiin mutaakhirin tabaan libni Yunus فإنه أوجبه وعدم تسديد الرأي على المقتنع خلافا لبعض العلماء. Kemudian wajah surah membaca jazm atau membaca sukun pada huruf roknya lafaz akbar. Niku nek membaca takbir ampun Allahu akbar. Karena dibaca sukun. Kalau i'rabnya lafaz akbar ini memang mestinya harus dibaca dhamma. Karena apa? Karena lafaz akbar itu menjadi sifat daripada lafaz Allah. Karena lafaz Allah dibaca rafa, maka lafaz akbar juga dibaca rafa. Mestinya Allahu akbar. Tapi ketika waktu takbiratul ihram rohnya ini dibaca sukun atau dimatikan. Kemudian khilafan menjadi mutaakhirin tabaan Ibnu Yunus, berbeda pendapat ulama mutaakhirin yang disitu mewajibkan untuk membaca sukun pada huruf ra. Sehingga andaikan seseorang melakukan takbiratul ihram dengan membaca Allahu akbar, ini menurut ulama mutaakhirin yang merupakan pendapatnya Imam Ibnu Yunus, maka takbiratul ihramnya dianggap tidak sah. Karena mau tidak mau wajib dibaca sukun. Jadi itu wa'adam tasdid ra, kemudian juga tidak membaca tasdid pada huruf ra. Ada Allahu akbar dan ro'in dan ketok. Lebih betul. Yang namanya roh itu disebut ya Allahu akbar, berusaha Allahu akbar. Mantul dan ketok dari roh. Di tas. Nah, ngambuk. Kemudian bagaimana musyrikah dari warqul yadaini indaha, warqul yadaini indaha, kemudian baru ketika takbiratul ihram itu dikerjakan sewaktu seseorang mengangkat kedua tangan kanannya. Di ketika takbir Allah ini boleh Allah ini sunnah, tapi mengangkat tangan itu bukan menjadi kewajiban. Kemarin kumpulan katakan sing wajib iku Allah akbarnya boten mengangkat tangannya. Sesuk umpamanya dan imam kok takbir kok asmati itu boten diangkat, ora usah digawe masalah. Karena apa? Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya kalau dalam kitab Minaratul Hujjah dikatakan misalnya fi arba'atin raf'ul yadain inda ta'arrumi wa indal iqtidalin. Ketika seseorang ketika dia mau berdoa disunahkan untuk mengangkat kedua kanannya. Kemudian yang kedua ketika bangun dari iktidal, kemudian baru ketika dia mau berdiri dari tahiyat awal. Ini juga termasuk bagian daripada hal yang disunahkan, namun belum wajib.
kadang-kadang kan kadang-kadang makmum sing belum paham ini kadang-kadang nyata terhadap imamnya. Sing wajib itu Allah kabarnya boten mengatakan tangannya ini boleh. Sing luwih pekat kula kali panjenengan iki biji ibadahe awake dhewe. Ora usah dadak biji urusan ibadahe wong. Tapi nek dadi imam yo kudu tanggung jawab berkate nuwun sewu sing digawa niku wong akeh. Nah, kemudian seseorang ketika mengangkat tangan, ini dianjurkan kalau dalam kitab Islam topik ini mengangkat tangan itu dibersamakan ketika seseorang mau membaca lafaz hamzahnya lafaz Allah. Ketika Allah ini mulai diangkat. Nah, betul kok Allah Akbar. Sakar begini kadang-kadang terlambat atau apa. Ya betul itu bukan wajib, tapi kan minimal kalau kalian ingin sholat dari sempurna. Nah, kemudian waqtul kaffain illa biqudri. Ketika mengangkat tangan ini kedua telapak tangan ini harus dibuka. Dibuka. Nanti dulu pokok yang penting sini dibuka dulu. Ojo Allah. Kadang-kadang saya kadang-kadang yo sakar wis pokok wis. Jadi dianjurkan ketika takbiratul ihram niku kedua tangannya ini dibuka. Kecuali kalau ada udur. Kemudian wa tarjihiha ila qiblati wa tafrijha wasatan muhadata ra'si ibhamaina sah mata udunai. Kemudian telapak tangan ini harus dihadapkan ke arah kiblat. Biasanya ngeter, apa ngeter? Ngeter, apa ngeter? Apa kata ngeter? Loh, ini kadang-kadang menurut saya seseorang itu ketika takbiratul ihram itu kadang-kadang suatu semangat akhirnya bagaimana telapak tangan ini menghadap ke arah atas. Sambil semangat Allah. Oke. Kadang-kadang yang singkat, gitu. Nah, niku sunnah pun niku harus ditaujihan ilal qiblah, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian wa tafrijha wasatan. Kemudian jari-jari ini dibuka namun dengan cara wasatan, tidak terlalu dibuka namun biasa dibuka biasa saja. Namun begini bedanya ini kan proses. Nah ini terlalu biasa. Ojoknya yo jadinya ini beberapa tapi kita inginnya niku sholat itu yo saged nindakake kesunahan biar sholat itu tambah sempurna. Tapi pun sholat malam menurut saya sunnah ini orang kecakel waktu sholat malam pikirannya hati ini kurang sholat. Jadi malah tambah sempurna. Jadi karena jari-jarinya dibuka, tapi wasatan sebenarnya malam. Kemudian di samping itu wa muhadata ra'si ibhamain. Kemudian
Ibu jari ini disejajarkan dengan sahmaiha, yaitu dengan daun ringan. Allah Akbar. Misalnya Allah, kadang-kadang enten yang itu sebenarnya monggo kepingin gini ya boleh, kepingin tidak ya boleh, kepingin gini ya boleh, tapi sing paling sempurna itu ketika mengangkat tangan ujung ibu jari ini disejajarkan dengan daun. Kadang-kadang kalau kalimat gue ingin mensejajarkan ibu jari kita dengan daun belika, itu kadang-kadang maknya. Nah, ya sama. Kemudian wa suhailina a'lahuma wa kaffaihi mankibaini. Jadi kalau yang ujung daripada jari-jari yang lain ini agak seatasnya, ini agak seatasnya. Kemudian bagian sini ini agak sejajar dengan bukan. Jadi aku terlalu tinggi, kayaknya gede malah. Jadi agak sejajar dengan bukan. Sejajar. Kemudian bagian ruusil asotek yang bagian atas ini agak ditekuk agar apa? Agar bagian sini, agar bagian ini bisa bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi bagaimana? Tapi agak ditekuk. Ini karena mau kesannya ini sampai masuk dalam kiblat. Tetapi biasanya kalau kalian Inggris pokoknya di dalam daerah. Nah, itu ternyata ada tata cara, ada etikanya seseorang melakukan takbiratul ihram. Itu untuk masalah takbiratul ihram. Nah, ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram, itu berarti dirinya sudah berani menghalalkan sesuatu yang halal untuk dikerjakan di luar sholat, namun ketika di dalam sholat itu tidak boleh dikerjakan. Kalau kalian panjenengan ketika makan itu di luar sholat hukumnya halal. Tapi ketika panjenengan sudah takbiratul ihram, ini berarti mengharamkan diri pada sesuatu yang halal untuk kita kerjakan di luar sholat. Jadi makan lunceng sholat kali makan itu berarti tidak boleh. Malah lunceng rokok isi dari sholat lalu rokok. Lebih nggak boleh mau sesuatu yang dihalalkan itu ketika sudah berada di waktu sholat itu menjadi haram untuk dikerjakan. Kenapa? Karena orang tersebut baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak selayaknya seorang hamba ketika beribadah menyembah kepada Allah itu disertai dengan talakut, itu bermain-main. Nembe kula kali panjenengan sowan dhateng dene Pak Lurah mawon niku nek kalih main-main kira-kira wani boten. Ora. Kadang-kadang nyuwun sewu kok jadi bawa rokok. Jadi saya kok dalah lurah itu ora rokok. Apa yang awake dhewe langsung arke enak untuk mau langsung tas boten.
Dulu kalau dia biar pokok soal juga Allah nanti kalau ada itu ketika pulau kalimantan waktu ibadah sholat maka sesuatu yang tadinya halal itu hasilnya jadi haram. Kemudian ketika seseorang melakukan takbiratul ihram, maka dia juga dianjurkan untuk mentadabburi terhadap sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mampu menjadikan hati kita ini memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang itu ketika waktu takbiratul ihram kok kosong, hati kita tidak punya sentuhan akan keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk mesti sampai ke orang pukul kalimat dan itu sholat itu koyok-koyok kaono bebek bobot. Karena apa? Karena kalau kalimat dengan takbiratul ihram itu sudah mampu mengingat kemudian mentadabburi akan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala ini agar ada labet, ada asal sifat khauf yang ada di dalam diri kita. Kemudian ketika nanti di luar sholat kalau kalimatnya masih selalu ingat tentang sifat keagungan Gusti Allah, sehingga akan mampu mencapai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berkulo kalimatnya nek sholat boten nanti himbau, boten nanti mentadabburi, yo pokok sholat yo sholat, tapi bar sholat yo biasa, lakon lima siang. Gila ini berdoa apa sifat asli dan di Allah itu kira-kira yo boten. Tapi nek kulo kalimat di waktu takbiratul ihram ini benar-benar sambil kita tadabburi maka akan timbul yang namanya sifat khauf, rasa takut dan Gusti Allah, timbulnya juga akan ikhlas. Tapi nek kulo kalimatnya sing penting Allahu Akbar yo wis obat betul tar sholat bisa kita tuh kalau masjid betul itu bisa kadang bisa padahal di Lampung Solo. Dan ini mau pulau kali banyak ini timbul caranya sakit ibadah pulau kali banyak ini sakit menyesuaikan kaidah Gusti Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini mungkin harus dipahami kembali. Nek pulau kali banyak kan orang kasar orang wajib sholat itu untuk uang. Orang sholat kalau itu masih ada. Bon sampai ini gitu yang teringat dengan mereka dulu ucap sholat boleh keras. Ketika takbiratul ihram yang dimaksud dengan menghadap kiblat pandangan kita itu ke depan atau sujud? Yang namanya seseorang itu istiqbalul kiblat itu yang penting menghadap ke arah kiblat. Lalu bagaimana dengan pandangan kita? Kan kayak gitu. Nek kalau kalimat ini kan kalau dua lembut kayak gini kan tetap menghadap kiblat. Kita boleh. Nah, hanya saja bagaimana agar bisa usul bisa menghasilkan kehusukan. Karena seseorang ketika sholat itu dianjurkan untuk melihat pada tempat yang disujudi. Karena apa? Agar dia tidak terganggu dengan sesuatu yang lain yang dia pandang. Lalu dia kalau saya sholat, jadi menurut saya merata. Tapi menurut saya begini, belum. Kira-kira ganggu musuhnya betul. Dan ngomong bagaimana menurut saya pemadamnya. Dalam kalau
nuwun sewu delok teng mriki. Enten gambare. Wah, kayak gini. Aku mau gambare lan ngono ya. Maka nuwun sewu agar pandangan kita ini tidak melihat banyak sesuatu, agar bisa menjadikan sholat kita ini bisa khusyuk, maka pandanglah pada tempat sujud kita. Oke, maka yang saya buat kok masalah pandangan kita itu ke arah sujud, karena melihat ke arah sujud tidak. Kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, pandangan ini saja itu bisa. Tapi agar bisa khusyuknya, maka dianjurkan untuk membatasi pandangan. Maka caranya bagaimana? Lihat pada tempat sujud kita. Nek boten menurut saya ngerti saja dari koncone anyar. Lho niku nuwun sewu kok. Mungkin niku wis ganggu ati to niku. Nggih. Kadang-kadang nuwun sewu kok saja dari padha. Niku kadang-kadang nuwun sewu kok. Isi sempat-sempate mikir kok ternyata nanti mau koyo padha sekilas kok bahasa nggih. Nah itulah fungsinya kalau kalian panjenengan itu membatasi pandangan, karena pandangan itu akan bisa mempengaruhi terhadap hati kita, kemudian akan mempengaruhi ke akal kita, akhirnya menyebabkan sholat kita tidak akan khusyuk. Oke, sholat Pak Nur saya delalah yang buri Nur saya bakal saya Prabowo. Lebih niku sebagian dhisik Pak. Bagi benar hari ngomong iki beda rasul. Makanya menurut saya itu karena ini sholat itu kan nggak perlu harus menggunakan pakaian yang berwarna-warni. Tidak dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bergambar. Dan misalnya contoh Yoga dan Buddha. Tapi di mana seperti kontrol kambingnya dari bodoh itu jadi bisa gitu. Apa boleh kan ada gambar? Waktu ini kakek yang kok ternyata sholat waktu awal sewa. Lalu jadi monggo yang penting tadi pun ada para dan untuk masalah pandangan mata kita bagaimana batasi dengan cara melihat ke arah tempat sujud kita. Dan yang lain boleh, boleh. Sebagai imam, kalau bacaan takbir itu misalnya rakaat pertama, Allahu Akbar dipanjangkan sampai berdiri, tapi tidak bisa diperbolehkan tidak. Dipanjangkan sampai berdiri. Oh, dari sujud sampai berdiri, tapi tidak bisa. Jadi kalau tadi kita keterangan begini, seseorang itu ketika menjalankan ibadah sholat itu akan tidak layak ta'antihi, agar tidak sunyi dari dipikir mengingat kepada Allah. Maka kalau nanti di dalam kitab ta'antihi lebih seseorang habis umpama sujud ini mau berdiri, Allah Akbar, terus saya sambil berdiri, itu baca sholat. Karena apa? Karena agar gerakan kita ini tidak sunyi daripada dipikir. Ya, kalau kali kamu dengar sering nadanya imam Allah Akbar, kalau tak pakai nakal, sering kalau kali panjenengan itu rotasi imam, pun berdiri tegak itu membeda dulu. Tak berdiri ini Allah. Takbir intikal itu
dikerjakan indah. Ayat indah irodatil intiqali ila hukmin min hukmin ila hukmin akhar. Itu diucapkan ketika dia mau berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Betul pas setelah dia sudah berpindah baru mengucapkan takbiratul ihram. Berarti mau kalimat ini Allahu Akbar. Ini kita posisi berdiri. Berarti kalau berpindah dari berpindah kan? Pindah dari sujud sudah berdiri. Maka kalau dikatakan ini dari orang Allah, artinya harus dibaca. Harus akbar ini dalam posisi kita berdiri. Ini berarti yang namanya takbiratul ihram. Malik harus bahasa kalau dalam kitab ini para ulama indah atau indah irodatil intiqal min ruknin ila ruknin akhar. Itu ketika mau membenahi berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kadang-kadang kalau kalimatnya juga sama. Lihat Allahu Akbar kita Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ini yang jadi soal. Ini sebenarnya jadi apa? Kalau mau takbiratul ihram, kalau kerjakan ketika kita mau berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Betul ya? Nah tadi ini diantaranya kan masalah kecil ya. Oke, monggo. Betul. Jadi memang dianjurkan dalam dari kita tahan lebih dengan alasan tadi agar setiap gerakan kita ini tidak sunyi daripada diri, sehingga apa tidak ada peluang untuk lisan kita, untuk gerakan kita, untuk hati kita ini tidak berzikir kepada Allah di saat menjalankan ibadah sholat. Enak kali sama dia Ustaz Isqo'e kalau kalimat dengan membuat niat nun seru dan dari ibadah awal itu rasanya sambung kalau kok jadi pun gitu. Jadi kalau produknya lagi gitu saya pulau mungkin di malam produk dasar kali. Dan menjadi masalah produk kita sangat aman dan kita kemudian ini dan ibadah itu sang soyo sepuh kemudian tidak ibadah menjadi sakit tambah samono sakit tambah ikhlas yaitu sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka